Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 7 sedekah yang sangat dicintai Allah Ta'ala, jangan sampai terlambat. Sedekah adalah amal soleh yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Rasulullah dalam berbagai hadis juga selalu menganjurkan umatnya melakukan sedekah. Tak ada yang menggantikan amalan tersebut selain surga. Pahala sedekah sangatlah besar, bahkan pahalanya akan terus mengalir dan akan terus menjadi amal soleh, walaupun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Beragam sedekah bisa kita lakukan setiap hari. Tidak semata-mata tergantung pada harta kekayaan yang kita miliki, namun sekecil apapun barang yang kita berikan akan dinilai sedekah asalkan diberikan secara ikhlas. Rasulullah mengatakan, bersedekahlah hanya dengan 1 biji kurma. Ini menggambarkan bahwa sedekah tidak harus besar, tidak harus banyak, tapi dengan harta sedikit pun tetap bisa bersedekah. Sedekah tidak hanya dengan harta benda, tapi setiap kebaikan adalah sedekah. Berzikir adalah sedekah, membantu orang lain juga sedekah. Menyingkirkan duri atau batu di jalan pun termasuk sedekah. Saking banyaknya amalan sedekah, maka sudah sepantasnya kita berlomba-lomba untuk memperbanyak sedekah dengan melakukan kebaikan setiap hari. Meskipun begitu, antara satu dengan yang lain berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah, waktu sedekah, tujuan serta sasaran sedekah. Kami mencoba merangkum 10 sedekah utama yang sangat dicintai Allah Ta'ala dan Rasulullah. Pertama, sedekah siriyah, yakni sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala dan orang yang bersedekah. Sedekah ini lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Sedekah pada fakir miskin untuk menutupi aib saudara kita yang miskin tersebut, sehingga tidak tampak di kalangan manusia serta tidak diketahui kekurangan dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sedekah siriyah sekaligus memuji pelakunya dan memberitahukan bahwa dia termasuk 7 golongan yang dinaungi Allah. Kedua, sedekah jariyah, yakni sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun ia sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila cucu ada meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Termasuk sedekah jariyah adalah wakaf untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, pengadaan sarana air bersih, menggali sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, dan proyek-proyek lain yang dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Termasuk menyedekahkan mushaf Al-Quran pada para penghafal di tempat-tempat mereka belajar. Pahalanya tak akan putus walaupun yang bersedekah telah meninggal dunia. Imam As-Suyuti membuatkan syair menyebutkan hal-hal yang bermanfaat bagi seorang yang sudah meninggal. Apabila cucu ada meninggal, maka mengalirlah kepadanya 10 perkara. Ilmu yang disebarkannya, doa anak soleh, pohon kurma yang ditanamnya, serta sedekahnya mengalir. Mushaf yang diwariskan dan menjaga perbatasan, menggali sumur, mengalirkan sungai, rumah untuk musafir yang dibangunnya atau membangun tempat ibadah. Ketiga, sedekah dalam kondisi sehat. Bersedekah dalam kondisi sehat tentu lebih utama dan afdol dibanding berwasiat ketika sudah menjelang ajal atau ketika sudah sakit parah dan sulit diharapkan kesembuhannya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, engkau bersedekah dalam kondisi sehat dan berat mengeluarkannya, dalam kondisi kamu khawatir miskin dan mengharap kaya. Maka janganlah kamu tunda sehingga ruh sampai di tenggorokan. Ketika itu kamu mengatakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, dan untuk fulan sekian, padahal telah menjadi milik si fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, sedekah setelah kebutuhan wajib terpenuhi. Bersedekah dalam kondisi keluarga sangat butuh dan kekurangan, atau dalam keadaan menanggung banyak hutang yang tidak dianjurkan, sebab membayar hutang dan memberi nafkah keluarga atau diri sendiri yang memang butuh adalah lebih utama. Berbeda jika memang kita sanggup untuk bersabar dan membiarkan dirinya mengalah, meskipun sebenarnya membutuhkan sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar dan Itsar, mendahulukan orang lain yang dilakukan kaum Ansor kepada kaum Muhajirin.
Sebagai muslim kita wajib untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, termasuk kebutuhan keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Baru kemudian menyedekahkan untuk orang lain, tentu orang-orang terdekat lebih utama. Kelima, sedekah dengan kemampuan maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah maksimal orang yang tidak punya, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami nomor 1112. Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah berkata, hendaknya seorang memilih untuk bersedekah dengan kelebihan hartanya dan menyisakan secukupnya untuk dirinya, karena khawatir terhadap fitnah fakir. Sebab boleh jadi dia akan menyesal atas apa yang dia lakukan dengan berinfak seluruh atau melebihi separuh harta, sehingga merusak pahala. Sedekah dan kecukupan hendaknya selalu eksis dalam diri manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari Abu Bakar yang keluar dari seluruh hartanya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu persis kuatnya keyakinan Abu Bakar dan kebenaran tawakalnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak khawatir fitnah itu menimpanya, sebagaimana beliau khawatir terhadap selain Abu Bakar. Keenam, sedekah dengan menafkahi anak istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu atau anak istri lebih besar pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, sedekah kepada kerabat. Diceritakan bahwa Abu Thalhah radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat dia cintai, namanya Bayruha. Ketika turun ayat, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Maka Abu Thalhah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar ia membagikan Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Thalhah melakukan apa yang disarankan Nabi dan membagikannya untuk kerabat dan keponakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim, Shahihul Jami nomor 3858. Nah, itulah 7 sedekah yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.